Halo Bu Wilda, apa kabar? Baik, Bu Marta, alhamdulillah. Terima kasih banyak udah mau datang, Bu Marta. Ya, sama-sama. Senang ya setelah sekian lama kita ketemu. Iya, Kita ketemu. akhirnya Bu Marta mau jadi saya di sekolah saya. Senang bisa bertemu lagi dengan Bu Wilda. Jadi ketika kita bertemu tuh pasti ada yang apa ya, inspirasi buat jadi hal yang baru yang kita tuh sama belajar. Jadi ketika Bu Wilda ngajak ketemu tuh ya saya semangat gitu. Terima kasih udah semangat ketemu dengan saya. Ya, Bu Wilda sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ada janji kah sekarang atau pas Biar ada janji. Ya, Bu Marta bisa ya? sendiri gimana? Ada janji nggak? Enggak, saya memang sudah sengaja melamar aku Oh, iya. ketemuan ini juga ya, nggak ada janji. Dalam kondisi sehat juga Bu ya, Saya santai ya. ya, alhamdulillah saya. Bu Wilda, ini kali ini nih ketemuan ngajak minta di coaching ini tuh ada apa nih? Banyak sekali sebenarnya yang ingin saya ceritakan Bu Marta. Tapi yang ingin saya bagi hari ini dan ingin bicarakan solusi kali ini. Kira-kira tuh gimana sih caranya memecahkan masalah kalau kita melakukan pengibasan. Kemudian pengibasan itu dilakukan terhadap rekan sejawat yang memang dituntut untuk kita melakukan kayak sejenis pertemuan bareng-bareng itu ya. Gimana caranya biar pertemuan itu kondusif gitu Bu Marta. Karena kan di sekolah saya ini ada budaya pulang sekolah langsung pulang. Sebenarnya nggak Tenggo gitu ya. Berarti Bu Wilda tuh ingin cerita bagaimana caranya supaya pengibasan itu bisa maksimal dan bisa dilakukan secara bertanggung jawab Ya. oleh semua pihak di sekolah. Dan juga tanpa mengorbankan jam siswa. Sedangkan skala pertemuan itu memang harus diadaptasi sesering mungkin. Dimana program ini kan harus sosialisasikan, nggak bisa kita keep sendiri. Di situ saya merasa kesulitan untuk melakukan pengibasan. Berarti ukuran keberhasilan coaching kita kali ini adalah ketika diskusi. Ya betul. Kemudian saya pengen tanya dari skala 1 sampai 10 sehingga berapa sekarang soal itu? Usianya maksudnya seberapa penting sih itu? Sangat penting. Kayaknya 4 ya. Ada 4, berarti separah itu gitu Iya, ya? paling sulit untuk kita melakukan sosialisasi gitu, sulit. Targetnya ingin jadi berapa? Berapa? 8 ya. Tapi 7 jadi dari 10 gitu ya, ideal. Kira-kira Bu Wilda pernah nggak sebelumnya mengadakan pengibasan? Program PPL, jadi pendidikan berbasis lingkungan. Jadi pendidikan berbasis lingkungan itu sudah disosialisasikan sehingga ada beberapa program di mana program itu ada yang harus diimplementasikan secara kolaboratif. Tapi ternyata untuk berkumpulnya sangat susah. Sekalinya berkumpul tidak untuk membicarakan program, tapi hanya untuk evan. Akhirnya program itu beku sampai sekarang tidak bergerak sama sekali karena kurangnya kurangnya bukan upaya sih ya. Jadi itu kurangnya dari kesadaran solidaritas dalam Jadi dulu ternyata Bu Wilda kalau dalam hal implementasi yang berusaha apakah itu mesti kita masih secara sosialisasi sih ya lumayan lah segitu, maksudnya masih ada yang hadir seperti itu, masih ada yang hadir. Cuman ya itu tadi karena impact dari sosialisasi yang kurang mengena terhadap sehingga akhirnya program ditutup. kekuatan yang Bu Wilda miliki? Oke, kekuatan yang saya miliki adalah pertama karena teman-teman saya juga bahasa Indonesia, sehingga menurut saya pasti kalau berjalan pasti bisa. Sehingga saya dengan percaya diri melakukan pembahasan dan sosialisasi terhadap program yang saya buat. Tapi pada nyatanya memang teman-teman itu hanya untuk have fun gitu, bukan untuk bekerja. Sehingga saat pertemuan itu nggak kondusif. Kalau pertemuan yang kondusif kayak seperti kita mengajar aja gitu. Kalau kita ngajar siswa nggak dengerin, Iya. itu nggak akan kondusif. Iya. Sama seperti halnya kita rapat mengagendakan sesuatu, mencapai tujuan sesuatu, ternyata dari rapat itu tidak ada yang dihasilkan. Ada yang dihasilkan, cuma tidak mengena terhadap peserta itu sendiri. Minimal mengena itu terhadap tanggung jawab dari yang baik. Jadi ternyata Bu Wilda tuh kekuatan itu bisa menjadi relasi yang baik gitu ya. Iya, secara personal. Sampai sekarang pun alhamdulillah relasi hubungan relasi masih baik. Sekarang kira-kira untuk implementasi yang akan berjalan menurut Bu Wilda, apakah Bu Wilda tuh bisa mengidentifikasi apa saja kekuatan yang Ibu miliki nih untuk melaksanakan implementasi atau pengibasan modul berikutnya? Kekuatan yang saya baca ada dalam diri saya itu adalah kekuatan relasi seperti itu.
dan juga pengamat kali ya. Saya tuh orangnya suka mengamati gitu. Sebelum melaksanakan sesuatu pasti saya melakukan pengamatan dan penelitian, penelusuran lah seperti itu, penelusuran terlebih dahulu. Mungkin itu kelebihannya. Jadi kayak misal kayak sekarang kan ada program pembiasaan di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Seninnya itu siapa, Selasanya itu siapa. Kemudian untuk hari Rabu itu ada ke literasi, di mana literasi ini ditarik pembinaannya ke hari Selasa untuk kepramukaan. Kan kosong untuk hari Rabu. Yang ternyata diminta untuk dipilih siapa ya kira-kira pembinanya. Terus kemudian minta waktu Bu, minta waktu 3 hari buat ngecek gitu, memastikan kita udah tahu secara personal, kemudian kita tahu pengen kualitasnya gimana, kualitas si orang ini tuh menepati janji atau enggak, atau omdo atau bagaimana seperti itu. Setelah 3 hari baru saya bisa kasih jawaban, Bu si A kayaknya bagus karena begini, si B kayaknya bagus karena begini. Jadi saya terbiasa melakukan itu. Jadi apa-apa tuh perlu direncanakan terlebih dahulu, perlu ditelusuri terlebih dahulu sebelum betul-betul dilaksanakan gitu. Kira-kira dari 3 kekuatan itu, apakah Bu Wilda sudah tergambar? Kira-kira untuk bagaimana cara menggunakan kekuatan itu untuk ingin saya upayakan setelah melalui berbagai kegagalan dan menghadapi PP yang akan datang, kira-kira pelaporan apa yang akan saya siapkan, itu saya akan coba lagi setelah apa yang saya coba gagal kemarin, saya akan coba lagi itu hari Senin. Cuman kita bukan melalui saya. Bagaimana nih komitmen Bu Wilda untuk rencana aksi itu? Ada komitmen yang seperti apa supaya itu bisa berjalan ke hari Senin? Komitmennya akan diimplementasikan dan akan saya laporkan hasilnya. Berarti ada pelaporan ya? Ada pelaporan. Yang dikatakan berhasil dari progres saya nanti hari Senin itu adalah kesediaan dari orang yang ditunjuk, ide yang akan dia keluarkan atas program yang diembankan kepada beliau-beliau itu. Kalau sudah bersedia dan sudah membuat program, itu menurut saya sudah naik levelnya gitu, sudah berhasil. Selain masalah implementasi, kedepannya ada lagi nggak hal-hal yang ibu potensi ibu untuk yang ingin dikembangkan atau yang dia akan rencana apa? Pengen karir ya? Yang pekerjaan sebagai ibu atau sebagai ibu gitu apa? Ada banget. Apa itu? Itu lagi rencana ya, namanya juga rencana. Saya sempat berpikir gini, kalau saya gagal mengimplementasikan program-program CGP di sekolah, nggak masalah. Mungkin kita berada di tempat yang kurang tepat. Maka kan saya akan mencari tempat baru. Bukan berarti saya mencari sekolah lagi, tapi saya akan mencari tempat baru dalam sebuah komunitas, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah wadah, di mana wadah ini bisa membuat saya mengeksplor apa yang saya miliki terhadap orang banyak, sehingga tidak lagi tadi. Sehingga orang lain yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih terinspirasi, yang sudah terinspirasi bisa mengembangkan apa yang saya ajarkan kepada mereka atau yang saya bagi, yang saya sharing terhadap mereka, sehingga itu bermanfaat buat seseorang. Itu sudah termasuk tujuan saya. Walaupun di sekolah saya mungkin belum mencapai sesuai yang saya harapkan, kayak gitu sih. Sekarang ya Bu Wilda, rencananya maksudnya Ibu Wilda sudah bisa menemukan prioritas terdekat, menyadari bahwa semuanya adalah proses, dan sekarang juga akan memilih bersama final, dan sudah punya jalan keluar yang lain gitu. Maksudnya ketika harus apa? Bagaimana ini supaya kita berdampak gitu? Mungkin juga ketika di sekolah ini nggak bisa, ketika saya bisa menggunakan lagi, saya bisa menggunakan ini. Terima kasih banyak buat saya jadi terkesima sama kenalan Bu Marta. Padahal Bu Marta juga luar biasa sekali. Kita sama-sama. Pertanyaannya luar biasa Bu Marta terhadap. Oke, selamat siang Bu Marta. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa ya hari ini ya. Sungguh luar biasa. Kita dapat berjumpa kembali Bu Marta setelah beberapa bulan ya. Iya, sesuai ya. lama nggak ketemu. Karena kesibukan kita masing-masing. Tapi by the way, selamat ya atas pernikahannya. Oh, terima kasih, Sis. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang nih Bu Marta, kita kan sedang bertemu kembali karena memang kita sudah janji kemarin ya. Ya, saya mau berterima kasih juga karena Bu Wilda sudah mau saya ambil waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Kira-kira nih Bu Marta, apa sih yang ingin tujuan yang ingin Ibu capai dari proses kita coaching sekarang ini? Kenapa saya ngajak Bu Wilda untuk bertemu dan coaching, mengadakan kegiatan coaching, karena saya ingin masalah saya yang sedang saya hadapi saat ini itu bisa apa ya, ada jalan keluarnya lah gitu. Jadi saya nggak galau lagi Bu Wil. Oke, jadi perlu ada yang diceritakan Iya, ya? perlu ada yang diceritakan. Perlu ada yang diceritakan. Oke, untuk yang diceritakan ini kira-kira nih manfaatnya apa sih kalau sudah diceritakan? Kenapa saya harus cerita, manfaatnya untuk apa? Karena saya butuh solusi seperti yang bilang tadi. Ada masalahnya itu adalah akhir-akhir itu saya merasa mungkin kalau dibilang stres kali ya, karena banyak
tuntutan dan tekanan Iya, gitu. iya, Dari mungkin dari keluarga, iya. Dan Ibu Ika tahu kan saya masih baru dalam rumah tangga ini gitu. Iya, Terus sekarang kepala sekolah yang baru yang tuntutan pekerja itu jauh lebih berat dibanding yang sebelumnya gitu. Jadi kalau dulu waktu kepala sekolah sebelumnya tuh kita tuh jalannya santai gitu. Sekarang tuh kayak diajak lari kencang gitu. Yeah. Tadinya kita mungkin cuma duduk, tapi tiba-tiba diajak lari kencang kan tuh kan bukan cuma ngos-ngosan sih ya, itu udah gopo-gopo gitu. Belum lagi ada guru penggerak. Ya. Jadi itu semua membuat saya stres seperti itu. Jadi stres ya. Jadi intinya tujuan hari ini itu agar Bu Marta tuh merasa tidak lagi stres, bisa memanage waktu. Iya, jadi banyak sepertinya teman-teman, iya. iya. Iya betul betul. Bagaimana untuk memanage pekerjaan yang terbengkalai. Iya. Oke. Nah kemudian nih Bu Marta, dari permasalahan yang tadi udah diceritakan terhadap saya, kira-kira ada lagi nggak yang ingin Ibu ceritakan alasan lain yang membuat Ibu Marta stres seperti itu? Ini sih Bu, lebih spesifiknya sih karena tugas di LMS guru penggerak saya tuh banyak yang keteteran. Tapi sempat dikerjakan atau enggak? Banyak yang tertunda, banyak yang terlambat jadinya. Harusnya kan contohnya nih, modul 2 sekarang tuh sedang mengerjakan modul 3. Bahkan teman-teman mungkin udah sampai mengerjakan tahap demonstrasi praktik doang. Sedangkan saya modul 22 pun belum selesai gitu, saya kerjakan gitu. Baru modul 22, modul yang 14 pun kayaknya aksi nyatanya satu pun aksi nyata dari modul itu belum ada yang saya kerjakan gitu. Jadi mungkin karena saya perempuan juga kali ya, jadi ketika banyak sih gitu, udah stres duluan gitu. Iya. Seperti itu ya Bu Marta ya. Iya. Baik, kemudian nih ada upaya nggak sih yang sudah Ibu lakukan untuk memenuhi dari kerjaan-kerjaan yang tadi sempat terbengkalai? Upaya yang saya lakukan tuh biasanya tuh tiap hari tuh saya bikin target sebenarnya. Jadi saya tuh orangnya yang sistematis gitu. Jadi harus di hari ini tuh harus kerjain apa. Setiap hari tuh saya selalu bikin to-do list gitu. Hari ini mau ngajar di kelas apa, hari ini tuh mau habis ngajar tuh ngapain aja, terus saya selalu buat gitu. Oke, buat to-do list. Buat to-do list. Kadang kalau kan itu bisa tercapai kalau tidak ada kerjaan yang mendadak gitu. Ya, kadang kan ada agenda mendadak yang kita tuh gak kepikiran. Contohnya, oh nanti ada pertemuan dengan pengawas, oh nanti ada rapat dengan kepala sekolah gitu. Iya, itu kan menyita waktu juga ya. Dan itu nggak ada di to-do list gitu, karena bukan dari kita inisiasinya. Gitu. Jadi itu berubah menjadi hambatan padahal sudah diantisipasi ya. Padahal kita tuh udah punya target hari ini. Contohnya, saya ingin mengerjakan modul eksplorasi konsep misalkan ini gitu. Tapi kadang itu nggak tercapai gitu, karena saya bilang tadi kepala sekolah itu banyak kegiatannya gitu. Jadi yang kemarin tertunda, padahal tugas kita kan selalu ada ya tiap hari ya. Jadi deadline guru penggerak itu selalu ada tiap hari. Iya, betul. Nah itu jadi saya minggunya berubah-ubah ya. jadi saya tidak makin sama jauh keteterannya. Kemudian Bu Marta, selain tadi kita membuat to-do list, kemudian ternyata di dalam aksi implementasinya itu ternyata malah banyak hambatan tuh ya. Ada lagi nggak sih selain yang dilakukan tadi, selain to-do list tuh untuk memanage waktunya lagi itu bagaimana yang sudah Ibu lakukan? Sejauh ini paling saya ini dulu, saya catat nih contohnya yang kemarin saya lakukan. Saya kayaknya saya pikir kayaknya nih guru penggeraknya harus jadi prioritas karena sebelumnya tuh ada prioritas yang lebih utama, itu supervisi mata pelajaran. Itu menurut saya lebih urgent karena kan udah terjadwal dan dalam jangka waktu terdekat di sekolah. Dan menurut saya juga ya itu tugas negara gitu, harus dilakukan, bukan guru penggerak bukan guru penggerak nggak penting gitu, tapi emang ada yang kan ada prioritasnya. Iya. Nah setelah prioritas supervisi di kelas selesai, bukan di kelas supervisi kelas selesai, mata pelajaran terus sekarang kayaknya baru ada waktunya nih prioritasin guru penggerak. Saya sudah buat udah data tugas-tugas mana yang terbengkalai. Baru didata sebenarnya. Oke, jadi prioritasnya baru ada nih untuk guru penggerak sendiri ya. Baru ada minggu ini. Oke, setelah tadi kan udah ada to-do listnya, kemudian udah memilih prioritasnya. Ada lagi nggak nih yang sudah Ibu lakukan untuk mengantisipasi? Sejauh ini paling tugas yang sudah saya cek tuh, yang sudah saya list, yang sudah saya daftar, mana yang udah keteteran, dari modul 1 sampai 2, modul 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, yang mana yang tertinggal udah saya tulis. Mungkin akan saya mulai minggu depan, mana satu. Oke. Jadi baru akan mulai start ya, untuk perbaikan-perbaikan kerjaan di guru penggerak yang masih belum terlaksana ya. Iya. Itu kan tadi pertama kita sudah, Ibu Marta sudah membuat to-do list dan sudah dilakukan juga, sudah membuat skala prioritas juga. Kemudian sudah membuat rencana untuk start untuk memulai action dari segala tugas yang sempat terbengkalai tadi. Ada lagi nggak sih, saya penasaran nih, ada nggak upaya lain yang menurut Ibu Marta kira-kira ada nggak sih trik jitu gitu yang bisa dilakukan lagi? Kalau tadi kan yang sudah Ibu implementasikan, 3 tuh yang belum Ibu implementasi, yang akan Ibu implementasikan, yang sekiranya apa yang bisa lagi Ibu lakukan, langkah apa nih? Yang tadi langkah yang akan
yang sangat mengerjakan tugas itu yang mulai seperti itu. Mungkin seperti contohnya nih, contoh tugas terbengkalai tentunya yang membuat skenario restitusi ya dengan siswa itu saya belum. Nah pada mungkin minggu depan saya akan bikin skenario dulu. Habis itu tentuin anaknya kan rekaman.